kita diserang ransomware, kita butuh dimintai 8 juta dolar. Apa coba itu? Apa? Selama ini perusahaan-perusahaan lain itu ketika diserang, dimintai di hack atau diserang itu kan ya mereka nggak memberikan pernyataan-pernyataan kayak gini. Mereka selesaikan aja, sehari beres gitu, nggak usah berlarut-larut seperti ini ya, kecuali tujuannya untuk mendapatkan uang. Tapi ya kembali lagi dengan penunjukan orang yang tidak paham di posisinya gitu ya, itu memang akan menghasilkan cerita-cerita yang lucu seperti ini. Selamat malam semuanya. Hari ini ramai sekali pemberitaan terkait Pusat Data Nasional atau PDN yang katanya diserang ransomware. Diserang virus dan kemudian lumpuh selama 6 hari sampai sekarang gitu. Dan pernyataan-pernyataan beberapa pihak dari kelompok elit atau pihak-pihak terkait itu justru membuat kita jadi nggak percaya dengan adanya serangan-serangan semacam itu. Karena menurut Menkominfo bilang bahwa ini si hackernya minta tebusan 8 juta dolar supaya data yang dikunci itu nanti katanya bisa dibuka gitu ya. Minta tebusan, ya kita tidak akan bayar itu. Kebayang ya, negara sebesar Indonesia ketika diserang sama hacker dan kemudian katanya dalam tanda kutip dimintai uang, ini malah keluar-keluar. Ini kan aib gitu ya. Kenapa kemudian itu kayak disampaikan gitu? Ini kan negara sebesar ini dengan sumber daya manusia, dengan keuangan yang sangat baik sekali, masa iya sih nggak bisa ngatasin semua ini gitu? Kalau ada perusahaan misalkan menyampaikan hal yang serupa, mereka diperas, mau dimintai uang dan sebagainya, dan mereka nggak mampu untuk bayar, wajar kalau kemudian menyampaikan bahwa mereka dimintai uang atau diserang dan sebagainya. Tapi kan negara sebesar ini, masa iya kemudian cara, gaya penjelasan dan komunikasinya jadi sama seperti perusahaan-perusahaan yang nampak tidak mampu untuk mengatasi data-data yang mereka miliki gitu. Jadi kan seharusnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ya harusnya si Budiari ini ya berkomunikasi dengan baik minimal gitu ya. Jangan kemudian kita diperas, dihack gitu ya, diserang, kemudian diumumkan dan seperti bangga kita dimintai apa. Seingat saya, yang namanya ransomware ini bukan hal baru gitu ya. Itu sudah lama, dan perusahaan-perusahaan digital di Indonesia udah banyak yang pernah kena ini. Rasanya hampir semua perusahaan atau website di Indonesia tuh banyak yang kena lah. Sebelumnya pernah ada kasus yang juga viral seperti AirAsia, kemudian BSI juga pernah kena serangan gitu. Dan saya yakin di bank-bank yang lain juga ada yang kena, tapi kemudian mereka tidak menyampaikan atau tidak memberikan informasi yang vulgar semacam ini. Karena kalau coba kita bayangkan, tiba-tiba BCA atau BNI atau Mandiri terkena serangan, terus kemudian diumumkan, wah kita dimintai dana 8 juta. Kira-kira nasabahnya itu akan percaya atau malah panik? Pasti panik gitu. Jadi penjelasan soal dimintai uang 8 juta dolar itu adalah penjelasan yang di satu sisi itu tidak baik gitu ya, seperti tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan. Di sisi lain, ini kok malah bahasannya jadi mengarah kepada kekurangan anggaran. Sekarang kan isunya gara-gara diserang virus ransomware ini, yang dibahas adalah peningkatan pembiayaan keamanan. Sebelumnya udah bagus, udah banyak dananya, lo kok masih kurang-kurang. Ini emang orangnya aja yang nggak bisa gitu. Dan ya bagi saya urusan kayak gini itu seharusnya ini adalah masalah yang
remeh-temeh gitu ya. Seharusnya ini gampang, mudah sekali diselesaikan karena ini bukan hal baru. Seharusnya semua pihak yang punya data itu punya antisipasi untuk itu. Apalagi sekelas pusat data nasional gitu ya. Seharusnya itu ada antisipasinya. Nah, saya kalau ngelihat gaya komunikasi pejabat-pejabat kita, saya kok curiga itu modus saja, modus cari uang gitu. Sebenarnya nggak ada hacker, itu dihack sendiri aja kayaknya. karena karena dengan sistem yang sedemikian baik gitu ya, kemudian kalaupun ada hacker semacam ini, mestinya itu gampang sekali diselesaikan karena ini kan soal data, ini kan ada backupnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada virus kemudian ransomware semacam ini, ya tinggal tinggal di shutdown sementara, terus kemudian di restore semua data-datanya dari backupnya, beres gitu. Seharusnya sehari selesai sih gitu ya, nggak perlu 8 juta dolar kalau untuk cuma ngelakukan restore sistem kayak gini. Masa sampai perlu anggaran besar-besar untuk apa? Lawang kita tuh pasti punya backup datanya gitu. Dan kalau soal urusan data ini gitu ya, kenapa saya bilang bahwa ini meragukan atau kayaknya ini adalah upaya untuk cari duit gitu ya, dihack sendiri, klaim sendiri. Ya karena untuk urusan perlindungan atau keamanan cyber security di Indonesia itu, kita tuh bukan negara yang kekurangan sumber daya manusia. Kita juga bukan bukan negara yang tidak punya pengalaman dengan itu atau tidak ada orang yang mampu untuk mengatasi itu. Ada banyak gitu perusahaan perbankan di Indonesia itu kan ya aman sampai sekarang gitu ya. Ada serangan iya, tapi ya selalu mudah sekali untuk diselesaikan. Artian secara sumber daya manusianya tuh gampang gitu. Ada banyak orang bisa. Jadi kalau sekarang seolah-olah kesulitan sampai 6 hari down gitu. Udahlah, gak usah drama gitu. Kalau mau nyari uang jangan gini caranya gitu ya. Ya minimal jangan malu-maluin negara kita lah. Kita itu kan terkenal sebagai negara yang banyak hackernya gitu. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada data negara kemudian dihack, terus kita kayak nggak mampu untuk menyelesaikan. Ya, tapi sekali lagi memang Menkominfo ini kan memang bukan basicnya, dia memang tidak paham soal ini, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara kerja dan kemudian solusi atas masalah-masalah yang terjadi di dunia IT, dia nggak paham soal itu. Bahkan mungkin reset password untuk akun sosmed pun dia nggak ngerti. Makanya kayak bangga, kita diserang ransomware, kita butuh dimintai 8 juta dolar. Apa coba? Apa? Selama ini perusahaan-perusahaan lain itu ketika diserang, dimintai di hack atau diserang itu kan ya mereka nggak memberikan pernyataan-pernyataan kayak gini. Mereka selesaikan aja, sehari beres gitu, nggak usah berlarut-larut seperti ini ya, kecuali tujuannya untuk mendapatkan uang. Tapi ya kembali lagi dengan penunjukan orang yang tidak paham di posisinya gitu ya, itu memang akan menghasilkan cerita-cerita yang lucu seperti ini. Karena ini kalau anak IT gitu ya di tingkat semester 2, semester 3 atau orang-orang yang belajar soal IT mendengar pernyataan-pernyataan elit kita hari ini, itu pasti mereka ketawa tuh, bisa ya negara ini sebodoh itu. Ya karena ada yang klaim, BSSN bilang bahwa itu Windows Defender-nya itu di shutdown, dimatikan katanya. Ya mana bisa gitu. Windows itu kan perusahaan yang sangat-sangat secara keamanannya sangat-sangat baik gitu. Gak mungkin Windows itu kemudian bisa di shutdown sama hacker. Karena bahkan setahu saya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft dan sebagainya, itu mereka menguji secara berkala keamanan mereka. Dan kalau ada hackers yang bisa nyerang, kemudian melihat ada kebocoran-kebocoran ya, atau yang perlu ditambal, itu malah mereka kasih uang kepada hackernya itu, ucapan terima kasih karena menemukan celah sistemnya.
Jadi kalau sampai ada hacker bisa mematikan Windows Defender milik PDN, dia canggih sekali gitu. Harusnya dia lapor aja ke Windowsnya gitu, bukan nyerang kita. Udah dapat duit banyak, dia nggak usah 8 juta dolar lebih kayaknya dari itu. Jadi ceritanya itu menjadi nggak masuk akal gitu ya, untuk satu kasus yang sebenarnya ini remeh-temeh, kemudian diberikan bumbu-bumbu cerita Windows Defender-nya dimatikan, di shutdown, dan itu mustahil terjadi. Dan logika soal backup data atau apa yang di dalam PDN itu kan seharusnya bisa di restore dengan cepat sekali, sehari seharusnya beres gitu. Jadi kalau berlarut-larut kayak gini, yang dibahas malah anggaran ya, kecuali memang ini semua hanya drama untuk cari uang jelang masa akhir jabatan, saya nggak tahu gitu ya. Tapi seharusnya ini tidak menjadi cerita-cerita penuh drama semacam ini, karena mudah sekali diselesaikan. Tapi kembali lagi, kalau pimpinannya orang yang tidak paham bagaimana cara kerja ransomware, bagaimana data itu disimpan, bagaimana terkoneksi terhubung ke berbagai device gitu ya inilah yang terjadi mungkin. Jadi mereka sama-sama nggak paham, memberikan pernyataan yang sama-sama nggak ngerti. Ya untungnya gitu ya, untungnya ahli-ahli IT di Indonesia itu orang-orang yang yang tidak suka keluar-keluar gitu. Jadi mereka nggak menertawakan gitu. Saya sebagai orang yang tidak terlalu paham jadi punya ruang untuk menertawakan. Ini kalau ahlinya gitu ya, atau tim IT saya yang menjelaskan, akan lebih lucu dari ini. Cuma kembali lagi, orang-orang IT itu tidak suka untuk kemudian tertawa atau menertawakan, karena pada akhirnya mereka ya lebih fokus kepada penyelesaian yang sistematis gitu. Tapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat, mungkin ini adalah satu konsekuensi kalau kita punya menteri atau orang yang tidak paham soal lingkup kementeriannya, dan kemudian terjadi masalah seperti ini, maka muncullah cerita-cerita atau klaim-klaim lucu yang sangat tidak masuk akal sama sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.